Halo, selamat datang di bacaan pekan dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 Agustus tahun 2025. Seperti biasa, ambil hanya jika resonate dan silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Pertama, saya minta maaf karena keterlambatan video ini dibuat. Dan kalau saya boleh katakan alasannya adalah selain karena kesibukan saya, tapi sebenarnya tidak menjadi utama. Yang utama adalah saya kemarin beberapa kali mencoba dan tidak menemukan vibes-nya, tidak menemukan energinya yang saya rasakan sehingga tidak pernah selesai videonya dibuat karena di tengah jalan saya merasa ada yang off. Anyway, jika video ini berhasil diangkat, ini saya juga ingin menyampaikan kembali bahwa ya mudah-mudahan ini sudah semakin bisa menemukan energi yang memang ingin disampaikan pada pekan kali ini. Pekan dari tanggal 4 sampai tanggal 10 adalah pekan yang sangat penting menurut saya. Dan memang saya juga tidak terlalu persis harus mulai dari mana. Dan rasanya bicara tentang portal Lionsgate 88 itu adalah hal yang paling penting. Ditambah dengan bulan purnama di Aquarius yang terjadi pada tanggal 9 Agustus tahun 2025. Jadi 88 Lionsgate portal itu adalah tentang transformasi. Tapi kita sudah cukup lama bercerita atau membahas tentang transformasi. Transformasi seperti apa gitu ya. Di sini adalah peak-nya dari semua transformasi yang kita lewati. Peak itu artinya adalah sesaat di mana kita pada keputusan akhir, iya atau tidak. Dan di sini energi yang saya rasakan adalah energi goodbye gitu ya, energi goodbye, wrapping up dari semua yang kita sebut dengan masa lalu yang tidak akan kita bawa ke masa depan. Hanya hal-hal yang terseleksi saja yang akan kita terus bawa ke depan. Dan di sini kita semakin merasakan bahwa ini udah nggak lagi nyambung dengan saya. Ini adalah satu kesadaran bahwa oke, saya sudah mengupayakan semua ini berjalan dengan baik tetapi tidak bisa karena ada sesuatu yang memang lebih mendasar, yang lebih core, yang memang tidak bisa dicampur seberapapun kita mengocok ya. Jadi artinya kalau air dan minyak itu kan kita upayakan dicampur ya. Caranya kan kita paksa dengan kocok gitu ya. Tetapi selalu balik lagi berpisah, selalu balik lagi terpisah. Karena apa? Karena memang pada dasarnya substansinya berbeda, jalannya berbeda, langkahnya akan berbeda, yang di atas akan tetap di atas, yang di bawah akan tetap di bawah. Jadi kira-kira penggambarannya seperti itu. Secara substansial ya, teknikal itu adalah hal yang paling lumrah. Kita nggak bisa nyampur semua. Kita perlu untuk satu hal yang pure, satu hal yang murni, untuk bisa lanjut ke proses berikutnya. Tetapi kita manusia yang punya proses psikologis yang cukup panjang. Kita tidak dengan mudah melepaskan sesuatu. Ini seperti death ya. Semua orang bilang death adalah hal yang natural. Kalau logika kita udah bilang semua orang pasti mati. Tapi ketika kita menemukan situasi seperti itu, selalu ada hal yang sangat melukai hati kita. Melukai dalam arti kata psikologis. Seberapapun kita berusaha untuk ikhlas ya, mulut kita bisa mengatakan semua hal tersebut karena kita adalah orang yang diberi pendidikan bahwa melepaskan orang yang dicintai karena memang sudah waktunya selesai, itu adalah salah satu kebesaran dari kita semua, sesuatu hal yang kita harus lewati. Tetapi apakah kita pernah melihat ada orang yang ditinggal dan tidak menangis? Nggak ada kan? Karena itu adalah hal yang sangat lumrah dan itu yang barangkali kita akan rasakan pada periode pekan kali ini adalah kita menangis. Kita menangisi hal masa lalu yang membuat kita merasa bahwa kita akan merindukannya nanti. Hati kita udah sesak. Tapi sebagian juga kita sadar bahwa melepaskan hal tersebut adalah satu freedom. Freedom, kebebasan, membebaskan diri,
itu tidak hanya rasa yang dimiliki oleh kita, tetapi dari pihak yang satunya. Kita yang ditinggalkan itu akan merasa akan kehilangan. Dan oleh sebab itu perasaan yang intens itu terjadi karena hal tersebut. Sementara orang yang mengalami perjalanan tersebut, saya nggak tahu gimana karena memang kita semua belum pernah ada di situ. Tapi yang saya ketahui bahwa itu adalah perjalanan yang sangat natural, dan dari semua cerita yang kita peroleh bahwa perjalanan masuk ke dunia berikutnya itu adalah tranquility, ketenangan yang tidak bisa digambarkan, dirasakan, dibayangkan oleh orang yang masih bernafas. Tetapi yang saya pahami adalah mereka bertemu dengan orang-orang yang dicintai. Bukan berarti kita tidak dicintai dan ditinggalkan, tetapi memang belum saatnya aja. Dan yang namanya manusia setiap hari ada yang lahir kan. Sehingga kalau kita sampai pada titik goodbye gitu ya, kita tahu bahwa di titik itu juga kita say hello dengan satu hal yang baru. Kita bisa memilih untuk merasa bitter, terlukai, tetapi kita juga bisa memilih untuk merasa bahagia. Itu yang saya pikirkan ketika saya melepaskan dulu ayahanda saya, bahwa yang saya pikirkan bahwa dia akan bahagia. Kenapa? Dia akan bertemu dengan ibunda saya, kekasihnya dia gitu. Sehingga yang bisa kita pikirkan terlepas dari semua rasa yang campur aduk itu adalah melepaskan agar dia menemukan cintanya, cinta terbesar dalam hidupnya. Dan itu yang membuat kita merasa menjadi lebih tenang. Apa yang kita bisa lakukan? Ya, mengingatnya, memberi doa, mengenal bahwa semua tugas yang dibebankan kepada orang tua kita, kepada kita untuk melahirkan dan mengasuh kita, sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin sebatas kemampuan manusia. Kita sudah menerima manfaatnya. Apalagi yang kita minta dari dia, karena tugasnya dia udah selesai. Seperti itu. Kenapa juga ini menjadi hal yang penting? Karena termasuk dari transformasi dan periode ini adalah goodbye-nya tersebut. Apapun makna dari goodbye-nya. Oke, kita mulai. Pada hari Senin, jadi saya mulai sedikit yang kemarin, ini adalah saat dimana kita berpikir lebih tinggi dari biasanya. Ini karena sudah lewat, maka teman-teman bisa melihat sendiri energi yang terjadi kemarin dan apa yang tergambar di langit. Bulan yang ada di Sagittarius itu adalah saat dimana kita berada di helikopter view. Yang biasanya kita larut di dalam kehingar-bingaran ke semua hal yang sifatnya itu seperti menyedot energi kita, dan biasanya kita membiarkan diri kita dihabiskan energinya, draining ourselves gitu untuk perhatian tersebut. Maka pada hari Senin ini kita diajak untuk melihat, menganalisis lebih dengan kacamata yang lebih tinggi. Haruskah saya menghabiskan energi saya, uang saya, investasi saya untuk hal tersebut? Karena apa bicara tentang investasi? Karena dia train dengan Ceres. Apa yang paling penting buat saya dalam kehidupan ini? Saya juga berhak untuk menggunakan harta yang saya miliki sendiri. Kita lihat bulan train juga dengan matahari dan Merkurius. Sehingga kita bisa melihat situasi, saya memutuskan untuk tidak terlibat di dalam kehingar-bingaran tersebut lagi. Why? Karena jelas-jelas bahwa hal tersebut tidak memberi saya manfaat untuk diri saya sendiri, dan saya mampu menemukan logika tersebut. Kenapa? Karena saya diminta untuk melihatnya dari tataran yang lebih tinggi. Itu hari Senin, ambil hanya jika resonate. Buat saya sangat resonate, dan untungnya pada hari Senin ini seperti ada orang penting dalam kehidupan saya, kayak teman sejalannya kita, itu menemani kita. Walaupun semua logika itu datangnya dari diri kita sendiri, somehow perannya dia entah dalam diskusi, entah dalam bayangan kita, itu punya
punya peran besar dalam kita mengambil kesimpulan tersebut. Nah, hari Selasa, yaitu hari Selasa ini pada saat hari ini saya membuat hari Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, bulan masih ada di Sagittarius, sehingga cara pandang kita yang lebih wise, itu lebih visioner, itu masih kita rasakan pada hari Selasa ini. Tetapi bedanya adalah kita melihat bahwa tidak semuanya sejalan dengan kita. Kemarin kita bisa lebih legowo menentukan jalan kita sendiri, dan somehow memang ada kayak bantuan kepada kita, ada malaikat tanda petik dunia untuk bersama kita. Tapi hari Selasa kita melihat bahwa dunia itu tidak semudah apa yang kita bayangkan sebelumnya. Tapi ini adalah satu proses ya. Pertama karena bulan square dengan Mars, dan juga square dengan North Node. Jadi apa yang kita idolakan, apa yang kita lihat sebagai dasar untuk kita maju ke depan, itu ternyata masih ada masalah yang cukup besar. Bahwa kita sekarang sudah punya visi jauh lebih baik, tapi jalan menuju ke sana artinya kita konfrontasi dengan masa lalu kita dengan penuh keberanian, dan ini adalah salah satu syarat untuk melakukan transformasi. Perubahan tidak akan terjadi kalau kita tidak dengan berani menghadapi masalah yang sudah ada sejak dahulu. Jadi hampir sama dengan pekan lalu ya, get done with it ya. Itu masih terjadi. Ada satu hal yang belum selesai, masih unfinished business, itu berada di depan kita lagi. Dan oleh sebab itu, ini adalah saatnya untuk goodbye tadi. Kita menyampaikan rasa terima kasih kita, dan itu yang paling penting, terima kasih. Dan kita merasakan bahwa hubungan ini, pertemanan, hubungan dengan rumah, dengan barang ya, dengan benda, dengan bagian dari lokasi kita, itu sudah memberi banyak manfaat buat kita, dan kita mengatakan terima kasih. Jika kita ke depan punya tugas lain, kita tidak pernah melupakan bagian penting dalam kehidupan tersebut. Kalaupun kita mengingat bukan untuk diambil grunge-nya ya, apa rasa sedih atau rasa, tetapi lebih rasa syukur dan rasa terima kasih. Ya, bulan yang train dengan Chiron dan Aries, dan kita lihat Chiron dan Aries ini juga retro. Jadi memang itu lebih ke dalam diri kita sendiri, termasuk penerimaan bahwa kita pernah berbuat kesalahan dan kita ingin itu menjadi pembelajaran yang berharga untuk ke depan. Hari Selasa. Hari Rabu energinya sudah berubah ya. Bulan masuk ke Capricorn dan oposisi dengan Venus dan juga oposisi dengan Jupiter. Ini Venus berjalan mendekati Jupiter dan Venus ya. Jadi ini adalah perjalanan kita menemukan cinta kita, cinta kepada tokoh. Tokoh itu bisa termasuk calon pasangan atau pasangan kita yang sudah ada. Kayak kita menemukan kembali, tetapi bukan dengan cara yang mudah gitu ya. Sebentar, kalau kita lihat nih, belum sampai conjunction. Anyway, mungkin kita lihat nanti hari besoknya. Tapi yang jelas ini adalah perjalanan kita menemukan soulmate kita. Tetapi bukan jalan yang mudah, dan ini diawali dengan perasaan guilty feeling yang besar dan perasaan bahwa kita hanyut dalam cerita yang kita pikir tadinya bisa kita perbaiki, tapi ternyata ya sudah terjadi jalannya menuju perpisahan di masa lalu. Pada hari Kamis, fokus dari kita adalah melihat
keuangan kita. Dan kita membahasnya dengan pasangan kita. Ini ada kesempatan buat kita membahas secara lebih mendalam bersama dan menemukan titik temu, tetapi seperti biasa kayaknya ini adalah termasuk diskusi yang cukup alot sampai menemukan titik tengah. Hari Jumat ini portal 88 dan oh my god gitu ya. Bulan conjunction dengan Pluto di 2 derajat dan oposisi dengan Merkurius retro. Nah, Merkurius retro pada saat ini adalah tentang aktivasi throat chakra. Spesial untuk pada saat ini ya. Merkurius sering retro, tetapi pada saat portal 88 ini adalah kita sedang mengaktifasi throat chakra dan kita ingin melihat Aquarius 2 derajat. Aquarius 2 derajat. Let's see. Translate. Seorang anak petani pemberontak yang dikurung di kamar oleh orang tua yang tegas mengumpulkan hewan peliharaannya, menyelinap keluar jendela dan melarikan diri menyusuri sungai yang banjir dengan rakit buatannya sendiri. Ya, ini memang kita meloloskan diri, ya ini portal 88 menurut saya ya, ini adalah titik penting ketika bulan conjunction dengan Pluto, itu adalah kita berusaha melarikan diri dari situasi yang menekan kita. Dan fanboy itu biasanya adalah orang yang nurut, yang sangat tahu aturan. Biasanya a good boy, a good girl. A good boy yang dikurung di kamar, jadi dia sudah biasa ditekan oleh orang tuanya. Orang tuanya tuh artinya tokoh yang memang merasa punya hak untuk menekan kita. Tetapi kemudian dia sadar bahwa hewan-hewan peliharaannya atau pets-nya atau ini hewan peliharaannya kayaknya itu lebih ke, biasanya pets pasti kucing kan, itu adalah soul-nya dia. Iya, pets itu tuh menggambarkan animal spiritnya dia. Apa dia? Animal spiritnya dia. Apakah elang? Elang artinya dia adalah orang yang sangat sangat tajam melihat situasi. Kalau animal spiritnya dia adalah anjing, artinya kan dia adalah tipe orang yang sangat mengedepankan persahabatan, rasa cinta kasih. Kalau kucing itu adalah spiritualitasnya dia. Whatever ini memang tidak disebutkan, tapi berarti anak laki-laki yang penurut, yang biasanya penurut, tetapi dia sudah paham lebih jauh bahwa yang dilakukan orang tuanya, tanda petik, adalah salah, maka dia melepaskan diri dari tekanan tersebut melalui jalan yang tidak biasa, window. Kemudian dia melewati jalan flooded river on a homemade raft. Jadi semuanya itu dia yang buat sendiri. Sungainya itu flooded, artinya dia tidak biasa bahwa semesta memberi jalan, tiba-tiba memberi jalan ini ya, flooded river, dan kemudian rakitnya adalah buatannya sendiri. Jadi ini adalah saat yang kita sebut dengan transformasi, itu adalah seperti ini yang dimaksud. Oke. Dan kalau kita lihat exact aspect, opposition, sun and moon, ini terjadi pada tanggal 9 ya, waktu Indonesia bagian barat, siang hari, hampir pukul 3 sore hari. Bulan ada di Aquarius di 16 derajat 59 menit, atau kalau kita bulatkan adalah 17 derajat Aquarius. Ya, kita lihat 17 derajat Aquarius. Ini
Translate. Di sebuah pesta, Di sebuah pesta, seorang wanita melihat orang asing yang glamour merayu suaminya. Anjing wanita itu menyadari kemarahan tuannya, berlari menghampiri dan menggigit kaki wanita itu. Ini bulan purnama di Aquarius. Let's see apa bulan purnama di Aquarius artinya. Bulan purnama di Aquarius. Ini adalah apa yang menjadi tema di bulan baru Cina sekarang muncul lagi. Di tahun baru Cina kemarin. Show the world the real you. I guess so ya. This card brings the message from the cosmos that you need to detach a little from whatever situation you're asking about. Someone might be keeping you at arm's length now, but it's no bad thing. It's important for you to allow life to unfold and progress. Exactly. Jadi ini seperti kita mulai perjalanan baru, melepaskan diri dari orang-orang yang biasanya membuat kita merasa tertekan. Idenya itu. It is important for you to allow life to unfold and progress, even if the changes seem like a frightening prospect. If you've been holding yourself back from showing the world the real you, this card reminds you that your unique characteristics are what make you special. In relationship, are you being too aloof or detached? Go ahead and be yourself in whatever is coming up for you. Jadi pada saat ini pesan utama dari semesta kepada kita adalah pertama, kita berani keluar dari hal tersebut ya. 88 tadi ya, 88 Lionsgate. Satu, yang kedua jelas sekali bahwa kita memang tidak bisa lagi diterima. Kadang-kadang kalaupun kita tidak berani menyampaikan secara langsung, maka sekeliling kita yang sudah hafal sekali dengan kita, penggambarannya tadi adalah anjingnya kita yang kita sebel, kita nggak berani ngomong, tapi paling tidak anjingnya akhirnya mengekspresikan perasaan kita. Dan yang kedua adalah memang ini saatnya kita mulai perjalanan baru. New journey, goodbye and new journey. Ini clear banget ya, kayaknya memang tema utama pekan kali ini adalah goodbye and new journey. Kemudian pada hari Sabtu, bulan conjunction dengan Pallas Athena, oposisi dengan matahari. Ini tadi ya, yang bulan purnama tadi. Kemudian bulan purnama tadi juga selain hal tersebut juga kita lihat ada kaitannya dengan ini yang geng di Scorpio, Juno 18 derajat, Vesta 15 derajat 55 atau 16 derajat, Lilith di 15 derajat sampai 18 derajat Scorpio. Let's see, nggak apa-apa ya, agak panjang ya, karena kita bikin ini sebagai catatan aja, catatan tertentu. Di Scorpio mulai dari 15, let's see, sekilas aja. Seorang penyiar berita televisi mengacu pada kartu isyaratnya, tetapi akhirnya melemparkannya dengan rasa jijik dan berimprovisasi dengan mengambil sudut pandang yang lucu tetapi tajam terhadap kejadian hari itu. Iya. Jadi kita kan artinya pada titik 15 derajat. Jadi kan ini tadi trine ya. Trine apa square? Square. Ini square berarti ini yang barangkali terjadi pada saat yang bersamaan dengan pada bulan purnama, hari Sabtu. Kemudian 15 derajat, 16 derajat, kita lihat itunya aja energinya. Dengan obor di tangan, anggota perlawanan berjuang menyusuri koridor penjara negara, bertekad membebaskan rekan-rekan mereka yang dipenjara. Exactly.
Ya, semuanya adalah tentang pemberontakan. Oh my God. Di 17 derajat, nanti sampai 18 derajat. Sekarang istrinya sedang hamil. Seorang pria memberitahu selingkuhannya bahwa keluarganya akan berpindah dari kota ke pulau kecil yang aman dan cerah. Oh my God. Ya, ini juga titik di 17 derajat itu dia kembali pada istrinya dan selingkuhannya ditinggal. Something like that, titik tersebut. Saya nggak bikin-bikin ya. Sebentar. Kalau 18 derajat, translate. Seorang pemburu dengan hanya beberapa peluru tersisa sedang dibuntuti sekawan serigala. Ia memanjat pohon di hutan dan mengamati sekeliling dengan kacamata inframerah untuk menentukan lokasi mereka. Nah, yang di 18 derajat itu tadi adalah Juno. Juno adalah terkait dengan perjanjian atau terkait juga dengan devotion dari istri, jadi tokoh feminin. Seorang pemburu dengan hanya beberapa peluru tersisa sedang dibuntuti sekawanan serigala. Dalam kondisi genting, ia memanjat pohon di hutan dan mengamati sekeliling dengan kacamata infrared untuk menentukan lokasi mereka. Ya, oke. Ya, barangkali memang karena informasinya terlalu banyak aja, makanya saya a bit overwhelmed dengan informasi dan kemarin tidak berhasil menyelesaikan bacaan ini. Tapi yang jelas pada saat bulan purnama di Aquarius, which is so important, kita mampu melihat ke kiri dan ke kanan, dan ini square dengan semua tadi ya. Jadi mungkin ada latar belakang terkait dengan goodbye dari hal-hal yang tidak penting gitu ya, karena kita fokus pada hal yang penting dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini dukungan lain adalah ketika kita merasa bahwa keputusan kita akan dipermasalahkan, kita akan diburu oleh orang-orang yang tidak senang dengan keputusan kita yang lebih decisif, itu maka kita setidaknya diberikan kemampuan untuk melihat jalan di mana kita bisa keluar dari kerumitan tersebut, dari kekacauan tersebut, kita dapat jalan keluarnya for some reason. Dari semua sudut pandang cerita itu seperti membentuk satu informasi besar bahwa you're not alone. Kalau kita perlu memberontak, karena satu hal yang sangat penting, memberontak ini bukan karena kita mbalelo ya, apa istilahnya, bukan karena kita ingin sok tahu, bukan, karena memang tekanan tersebut sudah terlalu besar dan the only survival that we need to do gitulah, we have to go out. Lokasi ini udah sangat toksik sehingga kita harus keluar dari situasi ini, dan dengan semua upaya kekuatan besar untuk menahan kita berada di tempat yang sama, di tempat yang sangat-sangat toksik ini, somehow selalu ada titik di mana kita bisa keluar dan kita dibimbing untuk keluar dari situ kalau kita punya keberanian keluar dari tempat tersebut. Hanya kalau kita punya keberanian untuk membuat cerita baru dan tidak ingin mengulangi kejadian-kejadian toksik yang sudah kita alami sejak lama. Sudah dipupuk perlahan demi perlahan keberanian kita itu ya bertambah dan ini adalah saatnya kita meledak untuk menentukan jalan yang baru untuk diri kita sendiri. Hari Minggu tanggal 10 Agustus ini bulan ada di antara Aquarius dan Pisces. Jadi mungkin perjalanannya akan sampai ke pekan depan, di mana akhir pekan ini ditutup dengan kita mulai perjalanan tersebut. Bagaimana pengakhirannya itu baru pada pekan tanggal 11 sampai dengan tanggal berikutnya, 1 minggu kemudian. Nah, pada hari Minggu ini, bulan yang square dengan Uranus itu juga membuat kita berpikir tentang masa depan
dengan perubahan yang sukar untuk dicapai, tapi perubahan itu adalah satu hal yang tidak bisa kita hindari. Bulan square dengan Uranus. Oke, itu ceritanya, maka kita teruskan. Barangkali Telema Tarot walaupun telat tidak apa-apa, biasanya dibaca di depan. Oke. Anyway, ini adalah kita tuh udah mengambil keputusan kita akan mulai jalan baru, dan oleh sebab itu Four of Cups, kita perlu untuk tidak lagi menerima tawaran dari hal yang kita sebut dengan old self-nya kita, but somehow it's so difficult. Berat sekali hati kita untuk melepas. Dan kedepannya The Hierophant yang terbalik ini juga menyebutkan bahwa ini The Hierophant adalah Saturnus yang retro. Jadi kalau saya lebih melihat sekarang kita tahu bahwa mau nggak mau kita harus sampai pada titik perpisahan tersebut. Masih berat buat kita, dan ke depan kita masih belum tahu pelajaran apa atau hukum apa yang akan kita temui ke depan. Jadi keraguan itu ada, tetapi kalau kita mampu mengatasi keraguan itu secepatnya, maka kita akan lebih cepat lagi beradaptasi ke hal yang berikut ini. Dari Rumi, the courage of your love, exactly, no, tadi juga kita udah bilang, dan saya highlight tadi bahwa ini adalah courage-nya kita, keberanian kita. 3, 8, 11, 2. Jadi 38, 11, 2. Ini seperti jalan baru untuk kita berdua, dan penggambarannya juga begitu. Kita lihat bahwa ini proyeksi kita, ini saat kita, ini sepasang, ya, kita anggap aja laki dan perempuan ini sebagai sepasang kekasih, melihat ke depan, mereka akan dibawa kemana sekarang. Di antara ini semua adalah dunia yang macam-macam, dengan bangunannya sendiri, dengan vibes-nya sendiri, tetapi yang jelas kita sudah punya arah ke depan, pandangan kita kemana. Dan ini sangat Aquarius ya, sangat Aquarius, kita melihat ke depan dan dengan siapa kita melihat ke depan. Love is without reason. Rationality is like a cane. Judgment needs a cane because it is blind. When love arrives, thought dies in its shadow. Love is the sunrise, while thought is only a flashing light. Jadi kita kayak sudah menemukan panggilan hati kita. Kita mungkin akan dipertanyakan dengan banyak orang, kenapa kamu mengambil keputusan seperti ini? Jawabannya tidak ada yang logis. Jawabannya adalah because I love that, because I want that, because my heart calls that. A heart call. So beautiful, no? Jadi sekarang kembali lagi, jangan lihat semua dari alasan. Kita bisa membuat banyak alasan untuk menahan diri kita. But is it what we really want? Kayaknya sekarang kita harus bertanya apa yang kita inginkan, tapi dalam skala yang lebih tinggi. Apa yang kita inginkan. Nah, di sini penggambarannya adalah ini kan sama ya, transformasi, transisi, whatever, gambar kapal itu seperti kita belum bisa melihat apa ke depan gitu ya, sehingga seperti semua tuh hanya imajinasi. Tetapi dengan kita melakukan perjalanan tersebut, walaupun kita tidak mengerti semuanya dan masih banyak hal yang mungkin bisa jadi trap di depan, ini adalah cara kita untuk mulai kehidupan baru. Kita building our love nest, maybe something like that, no? This is very clear, love nest. Karena ini ada dua pihak, laki dan perempuan, supaya bisa bercinta, supaya bisa punya anak di situ, hal yang penting di situ. Dan ini seperti tempat telur itu berada, ada sinar matahari, itulah yang menyinari jalan kita ke sana. Isn't this so cute? This is so cute. Oke, saya juga sudah mengambil beberapa kartu untuk bacaan kali ini ya. Dan ini sebenarnya saya udah ambil dari tanggal 2 Agustus, tetapi baru saya baca pada tanggal 5. Anyway, nggak apa-apa ya. Communicate with your angels. Very clear.
Kita kayak komunikasinya bukan dengan mind kita, tapi dengan hati kita yang disinari oleh ya tadi, sinar dari angels. You have the ability to connect with the beings of love who surround you. Communicate with your angels and deliver their healing message to others. Ini bunga dari bunga dan ini adalah bird of paradise. Yang kedua, ini seperti biasa mystical shaman oracle ini gambarnya adalah the moon. The moon itu selalu diartikan dengan ritme. Dan tentang waktu, timelines. Dan ini juga saya merasa bahwa memang ini adalah saatnya perpisahan timelines antara beberapa kelompok dengan frekuensi yang berbeda. Ini kembali yang muncul, yang jumping adalah openness dan digambarkan dengan bulan dengan latar belakang bintang dan zodiak-zodiaknya. Secrets of the moon. The cycles of the moon affects every aspect of your life. The cyclical magnetic pull regulates the tides as it acts on our planet's waters. Waters, kayaknya memang air adalah hal yang penting dalam periode ini. The moon even affects the monthly cycle of women dan seterusnya. Ini juga women berarti apa? Fertilitas. Dan ini dari oracle ini, winter, take care of your needs. Ini adalah saatnya kita secara intuitif melihat apa kebutuhan kita sebenarnya. Yang kita perlu tahu adalah the sun, ya, enjoy success and happiness, karena kita melihat cahaya di depan yang biasanya ditutupi oleh upaya dari yang berkuasa untuk menutupi cara pandang kita ke hal yang membuat kita bahagia. Getaway ini previous events-nya adalah healing the past, ya. I step into my future with strength and clarity, ya, clarity atas apa yang kita inginkan. Current situation-nya adalah simplifying your life, ya. Kalau kita dalam perjalanan jangan membuat hidup kita menjadi susah sendiri. I cherish the simple pleasure of life, just being happy dengan apa yang kita punya. Jangan berpikir lebih jauh daripada upaya kita untuk memenuhi kebutuhan kita di jalan yang sedang kita lewati di masa transisi ini, sehingga apa? Sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan tersebut, savoring pleasure. Ya, kita bisa merasakan, menikmati kebahagiaan di setiap langkah, setiap detik dari kehidupan kita. Near future when following guidance. Saya masih ada 2 lagi. Yang ini adalah smoky quartz celestial. The stone of karmic healing, smoky quartz celestial opens into different dimension and brings powerful transmutation. Ya, transmutation adalah seperti transformasi juga, perubahan yang sangat powerful. Dan yang terakhir di sini previous events-nya adalah blossom. Ini saya lebih melihat spiritualitas kita sudah berkembang, semakin canggih, semakin tinggi. Yang sekarang adalah dengan kemampuan kita tapping into higher spirituality stage gitu ya. Kita diminta untuk melangkah lagi lebih tinggi dan kita diliputi rasa takut. Kalau kita masuki ke situasi baru, maka kekhawatiran kita adalah being alone, melepaskan hal-hal yang paling kita cintai. Tetapi memang pelajaran kita adalah detach, karena perjalanan ini adalah perjalanan spiritualitas, perjalanan individu, personal. Dan oleh sebab itu kita memang harus mampu melepaskan diri dari kemelekatan tersebut. Oh, it's so deep ya, it's so deep.
Oke, dari sini, ini situasinya adalah reckless with resources, lacking boundaries. Iya, karena biasanya kan kita menahan diri. Tapi kita sekarang udah tidak menahan diri. Tadi saya tidak melihat nuansanya di awal, sorry saya balik lagi ke awal. Iya, exactly. Dan ini the Hierophant terbalik ada lagi di outputnya. Oke. Jadi memang kita tadinya menahan diri, tapi pada saat ini udah nggak bisa menahan diri. Tapi untuk mulai jalan, untuk mulai transisi, kita masih takut. Tadi ya the darker sphere. Sehingga advice-nya adalah kita harus menjadi pimpinan untuk diri kita sendiri. Dan apa yang menjadi passion-nya kita, itu yang kita kejar. Tadi ini ya, dari sini, the courage of your love. Ini kayaknya muncul di sini sebagai advice. Dan outcome-nya adalah iya, anyway, semuanya jadi yang menjadi di luar dari aturan. Ini kayak pemberontakan, something like that. Seperti kita keluar dari kebiasaan kita. Ini adalah perjalanan baru. Saya kembali lagi ke ini karena ini semua temanya sama gitu ya. Kita sudah berani masuk, tetapi kita masih melekat dengan semuanya sehingga kita sukar keluar dari situ. Karena apa? Karena kita akan dicap sebagai pemberontak. Karena kita akan dicap sebagai pemberontak. Karena kita akan membuat satu hal yang baru. Berani nggak kita dibilang sebagai yang mendobrak satu hal baru? Beranikah? Your physical body is sacred and should always be honored. But it is only a temporary vessel, albeit a holy one. Ha. Ha. What can you say? Jelas kalau di sini bacaannya ya, saya agak hatinya agak gimana gitu membaca ini, tapi intinya adalah kita tetap honor tubuh kita di setiap detik sepanjang hayat kita. Kita jaga tubuh kita, karena tubuh kita itu adalah tempelnya kita. Kita sayangi tubuh kita. Kalau kita sakit, kita juga akan merasa sakit. Oleh sebab itu, kita harus sangat menjaga, honor. Dan tidak hanya dari titik di mana badan sebagai badan, tempel, dan lain sebagainya, tetapi satu hal yang diberikan kepada kita. Karena blessing. Tapi this bliss is only a temporary one. Jadi ketika kita berada di badan fisik ini, kita upayakan semaksimal mungkin perkembangan diri kita, kenyamanan hidup kita, menikmati hidup ini dengan badannya kita. Karena kan penginderaan yang kita punya, yang 5 itu kan hanya bisa dirasakan dengan badan ini. Enaknya makanan yang lezat dan segala rupa, nikmatnya dielus dan lain sebagainya. Tapi itu semua adalah temporary. Pada saatnya nanti akan berubah tubuh tersebut. Atau kita mungkin akan meninggalkan tubuh tersebut. Tetapi itu semua tubuh itu pun adalah a holy one. A holy one. Satu hal yang sangat sacred, yang sangat suci. Tubuh kita diberikan kepada kita. Kita sebagai jiwa spirit yang masuk ke dalam tubuh ini. Hargai tubuh ini apapun maknanya. Dan selain menghargai tubuh ini, kita juga memperlakukan tubuh kita sebagai apa? Tempel, sesuatu yang kita honor. Oke, Benita Indra Seri sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.